Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Hai teman-teman dan bunda-bunda semua, gimana kabarnya hari ini? Semoga dimanapun teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, baik-baik saja dan happy selalu. Dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, apa yang dicita-citakan dan diinginkan di tahun ini semoga segera terwujud. Amin. Alhamdulillah saya masih bisa share kegiatan saya lagi ya teman-teman. Ini kegiatan saya di hari Minggu pagi. Videonya diawali ini saya mau buka jendela dulu, buka gorden dulu dan buka pintu depan gitu supaya udaranya itu masuk ya, udara seger gitu. Karena berhubung ini hari libur, Pak suami juga libur kerja, jadi agak santai ya teman-teman ya. Ini sekitar jam setengah tujuan gitu ya teman-teman ya, karena di tempat saya itu kebetulan habis diguyur hujan, makanya cuacanya itu dingin, mendung, adem gitu. Karena belakangan ini udah 2 harian gitu, kalau setiap pagi di tempat saya itu pasti hujan. Jadi tadi itu Pak suami saya suruh keluarin motornya. Karena ini saya mau masak air dulu buat bikin teh dan juga buat kopi untuk Pak suami. Tapi lagi-lagi teman-teman, ini si tabung gasnya itu habis, makanya mau dibeli dulu. Alhamdulillahnya ini tabung gasnya itu habisnya itu pas di hari Minggu. Coba kalau tabung gasnya itu habisnya pas di hari Senin, pokoknya di hari-hari kerja gitu, apalagi di pagi hari, ya ampun itu pasti bakalan ribet. Karena ya saya itu kan masak yang untuk bawain Pak suami bekal tuh masaknya itu di pagi hari, dan ini juga saya masih punya tabung gasnya itu cuman satu, nggak ada dua. Mau beli tabung gasnya satu lagi itu belum ada dananya. Ya udah ntar aja ya teman-teman, kalau udah ada dana saya bakalan beli tabung gasnya satu lagi, supaya kalau tabung gas saya itu habis itu udah ada stoknya gitu di rumah. Itu tadi saya yang pergi beli tabung gasnya ke dekat blok depan gitu. Alhamdulillah dia udah buka, dan rencananya mau saya sendiri yang masangin ya teman-teman. Biasa kalau emak-emak itu kadang ibarat kata dia bisa sendiri, bisa juga enggak. Karena ini saya nggak bisa masangin tabung gasnya itu, akhirnya saya nyuruhin suami saya buatnya ngepasangin tabung gasnya. Karena ini kita itu udah edisi kelaparan gitu karena efek cuaca yang dingin. Setelah dipasangin sama Pak suami ini, saya mau langsung memasak air dulu buat teh dan kopi ya teman-teman ya, karena memang cuaca mendung gini itu enaknya minum yang anget-anget. Apalagi kalau mendung-mendung gini cuacanya itu paling enak makan mie rebus yang pedes bener ya teman-teman ya. Tapi karena saya enggak mau ribet, ini akhirnya saya mau kukus dulu si bakpao yang saya beli di belanja mingguan kemarin. Ini saya mau kukus sebentar aja. Ini itu sekitar 10 lebih ke atas gitu ya teman-teman, karena memang di rumah ini yang doyan bakpao itu rata-rata doyan semua, Pak suami saya, adik Fani dan juga Mbak Kesya. Berhubung bakpaonya masih dikukus, ini saya mau buat si teh anget. Ini Pak suami requestnya teh anget, nggak mau kopi dulu katanya, mungkin bosan kali ya teman-teman. Si Mbak Kesya ya seperti biasa, dia requestnya itu susu coklat. Ini airnya udah masak, langsung aja saya mau buat teh angetnya. Jangan salfok sama saya yang buat teh angetnya itu setengki ya teman-teman, karena memang kalau saya buat teh anget itu selalu banyak. Karena kalau buatnya itu pakai gelas itu takutnya itu suka kurang gitu untuk satu gelas satu orang, makanya saya buat teh angetnya itu satu porsi itu satu tangki gini, supaya bisa lumayan dapat banyak gitulah ya untuk saya dan Pak suami. Ini si bakpaonya udah selesai saya kukus. Kukusnya nggak lama ya teman-teman, sekitar 10 menitan gitu aja udah mateng, karena memang dia udah mateng duluan gitu. Ini saya angketin dulu si bakpaonya yang isian itu dalamnya itu coklat. Dan ini setelah ini kita langsung sarapan. Sebelum memulai beraktivitas itu si ladang tengah alias perut itu memang harus terisi dulu supaya punya tenaga untuk melawan kenyataan hidup yang kadang tidak sesuai dengan kenyataannya ya. Bercanda teman-teman ya.
Ini karena adik Fani dia juga kebetulan lapar gitu ya. Ini saya mau suapin dia biskuit gitu teman-teman, biskuit yang dicampur pakai susu sih sebenarnya. Cuman karena adik Fani dia itu nggak suka susu, akhirnya biskuitnya saya campur aja pakai air hangat gitu. Saya suapin dulu adik Faninya karena kalau dia itu udah kelaparan dia itu pasti gangguin gitu. Oke, edisi sarapannya udah selesai. Ini videonya lanjut aja ya teman-teman ya. Ini saya mau minta tolong gitu sama Pak suami. Saya minta tolong itu nyuruhin Pak suami itu buat ini apa namanya teman-teman, buat ngebersihin rumput-rumput yang ada di belakang rumah. Karena memang rumputnya itu udah panjang ya teman-teman. Apalagi kalau sering-sering diguyur sama air hujan itu rumputnya pasti paling cepet itu numbuh ke atas gitu. Jadi saya bilang sama Pak suami karena memang ini udah kayak hutan belukar ya, pekarangan rumah yang di samping dan juga di belakang. Jadi saya bilang sama Pak suami tolong dong gitu ya kan. Walaupun Pak suami itu libur kerja tapi bukan berarti libur kerja di rumah gitu ya teman-teman. Nggak apa-apa sesekali suami itu ngebantuin ngeringanin kerjaan istrinya di rumah. Saya bilang bersihin dong rumput yang di belakang ini, takutnya entar gitu ya kan yang nggak diinginkan gitu ya kan teman-teman. Apalagi di belakang saya itu ada kebun kacang panjang yang semak-semak juga. Saya paling takut yang namanya ular gitu ya teman-teman ya. Pokoknya saya bilang sama Pak suami tolong dibersihin supaya hewan-hewan yang tak diinginkan itu tidak ada gitu. Akhirnya si Pak suami juga mau ya teman-teman. Dia juga mungkin risih nengok pekarangan rumah yang sudah sangat apa namanya teman-teman, panjang gitu rumputnya. Jadi Pak suami yang edisi cangkulin rumputnya supaya cepat selesai gitu ya kan. Ini saya mau jemur pakaian dulu. Berhubung ini cuacanya itu syahdu tak tentu, mendung tak tentu, ada matahari cuman nggak terlalu keluar, masih malu-malu kucing mungkin si mataharinya ya teman-teman. Tapi saya jemurin aja dulu pakaiannya. Ya lumayan ditiup-tiup angin, kering-kering sedikit ya teman-teman. Ntar kalau hujan ya tinggal diangkat lagi deh. Itu sih Mbak Kesha sama si adik Faninya memang belum mandi, memang sengaja belum saya mandikan gitu karena mereka itu mau pergi keluar, mau minta keluar gitu, mau main kotor gitu keluar. Tapi saya bilang nggak usah, cuacanya nggak mendukung gitu, lagian ini becek basah gitu, jadi saya suruh mereka di belakang aja. Lagian ini tuh Pak suami itu dia juga mau nimbun apa ya teman-teman, di depan kamar itu tuh ada apa namanya, septic tank gitu, tempat septic tank gitu teman-teman. Karena 2 hari diguyur hujan jadi tanahnya itu sedikit longsor. Jadi itu Pak suami dia juga mau nimbunin si bagian yang longsor gitu, mau ditutupin gitu. Karena kita juga belum ada dana ya teman-teman buat ngecorin itu si apa namanya, si tempat septic tanknya itu dari atas supaya dia itu awet gitu tanahnya. Ini mereka tuh pengen keluar ya, apalagi adik Fani itu dia paling gak mau dikurung kayak gitu. Semenjak dia itu pandai jalan selangkah 2 langkah gitu, dia pengen bebas. Saya bilang di dalam aja, ini cuacanya juga nggak mendukung. Ya udah deh, mereka di dalam dulu. Ntar kalau saya sudah selesai jemurin ini si pakaian, rencananya itu saya mau panen cabai rawit perdana ya teman-teman ya. Ini pertama kali saya panen si cabai rawit hasil kebun yang selebar 2 hektar alias cuma semeter ya teman-teman ya. Ini saya udah selesai jemurin pakaiannya dan ini saya lihatin sama teman-teman semua, si mataharinya itu masih malu-malu kucing buat menunjukkan sinarnya seutuhnya gitu. Dan ini saya nunjukin ya teman-teman, itu ya teman-teman yang bakalan ditimbun, bukan bakalan sih, udah ditimbun sama si Pak suami gitu. Jadi itu tuh dia longsor tanahnya teman-teman karena 2 harian itu diguyur hujan. Dan ini si Pak suami juga udah beres membersihkan rumput yang di samping rumah. Pak suami itu kalau soal kerjaan itu paling gercep ya teman-teman, kalau lagi rajin. Tapi kalau udah datang malasnya jangan ditanya, itu nggak bisa disuruh. Jadi saya juga minta tolong sama si Pak suami gitu ya teman-teman. Ini
batang cabenya itu kan tanahnya itu bukan tanah hitam, tanahnya itu bekas tanah timbunan gitu, jadi batangnya itu agak ngeloyo gitu teman-teman, nggak tegak lurus. Jadi saya minta sama Pak suami, tolong dong ditimbun lagi pakai tanah hitam supaya itu cabai rawitnya makin subur kalau numbuhnya gitu. Dan di sini anak-anak itu sudah saya mandikan ya teman-teman, mereka itu pengen mandi dan keluar gitu. Dan ini Pak suami dia lagi nimbunin si batang cabenya itu pakai tanah hitam yang ada di belakang ya teman-teman ya. Dan di sini saya juga mau langsung panen si cabai rawit. Ini perdana ya teman-teman, alhamdulillah ya. Walaupun cuman 5 sampai 8 batangan gitu si cabai rawitnya, ya lumayan ya teman-teman, untuk stok seminggu gitu ya cukup cabai rawitnya segini. Ini tuh pedas ya teman-teman, karena dia itu memang masih buah pertama yang dipanen, itu dia masih pedas gitu. Ini saya petikin dulu, walaupun batang cabenya itu, si pohon cabenya itu buahnya itu enggak merata teman-teman. Ada yang satu pohon itu buahnya banyak, ada juga yang buahnya itu cuman beberapa buah gitu ya kan. Ini si Mbak Kisahnya juga paling heboh pengen metikin si cabai rawitnya, apalagi itu yang saya gendong si adik Fani itu, dia pengen turun, pengen melasak di tanah-tanah gitu, padahal itu mereka sudah mandi. Oke deh, ini saya sudah selesai petikin cabai, dan ini ya teman-teman ya, alhamdulillah teman-teman, ini dia. Dan sekian dulu video saya kali ini, see you the next video. Assalamualaikum, bye bye.